bagaimana kita melakukan tugas pengawasan itu dibarengi dengan apa namanya, kalau hari ini pemerintah mewajibkan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, artinya pengawasan itu juga dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat supaya penyelenggara dalam hal ini para petugas itu dalam melaksanakan tugasnya di lapangan itu tidak terpapar COVID-19. Jadi ini merupakan sebuah tantangan. Terlebih lagi misalnya di dalam penanganan pelanggaran misalnya, karena di dalam hal penanganan pelanggaran terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pilkada tentunya juga tidak mudah, karena di dalam regulasi kita belum tidak menemukan yang namanya penanganan pelanggaran yang bersifat in absentia. Artinya ketika ada laporan masuk ke Bawaslu terkait dengan pelanggaran itu di dalam hal penanganannya di dalam terlapor misalnya ataupun pelapor ini bisa in absentia, artinya tidak hadir secara langsung ketika Bawaslu memanggil. Nah, ini aturan-aturan seperti ini memang harus diperjelas. Di mana kondisi hari ini memang baik KPU maupun Bawaslu masih berusaha untuk menyempurnakan kembali ataupun melakukan perubahan-perubahan terhadap aturan ataupun regulasi yang ada hari ini, bagaimana aturan itu, aturan pengawasan, aturan penyelenggaraan itu disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 hari ini. Ini menjadi suatu hal yang menjadi sebuah tantangan yang sangat berat ya bagi kami penyelenggara. Tapi secara garis besar, ketika memang tahapan lanjutan dari penyelenggaraan pilkada itu memang harus tetap dilanjutkan, ya kami selaku badan yang pengawas pemilu yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan pilkada, tentunya kami tetap harus siap menyelenggarakan pengawasan pilkada serentak di tahun 2020. Mungkin itu Mas Eki sebagai pembuka yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Pak Edi, Pak Ketua. Artinya mungkin tadi ada setidaknya ada dua tantangan ya dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini, yaitu tentang penyelenggara. Yang pertama itu berkaitan sama penyelenggaranya itu sendiri, yang kedua terkait penyelenggaraannya nanti, yaitu mungkin yang di dalamnya itu terjadi sebuah ketidakjelasan regulasi lah, bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Karena di dalam regulasi itu tidak mencantumkan adanya bencana non alam. Itu sih poin dapat ini kan. Saya tertarik dengan tadi Pak, saya ingin konfirmasi terkait dengan pernyataan Bapak yang terakhir itu, yaitu tentang in absentia ya. In absentia artinya dalam sebuah pemeriksaan suatu perkara itu tanpa kehadiran pihak terlapor, kira-kira begitu ya Pak. Nah sejauh ini betul. Di Kepulauan Bangka Belitung sendiri Pak, apakah pernah terjadi kasus seperti ini? Dan kalau pernah terjadi, kira-kira penanganan seperti apa? Karena pengaturan atau regulasi kan belum ada, belum jelas gitu Pak. Pernah terjadi nggak Pak sejauh ini? Ya, terima kasih Mas Eki. Kalau dalam kondisi normal, kita contohkan pada pemilu 2019 yang lalu. Artinya pada waktu penyelenggaraan pemilu kemarin di 2019, itu kan kita dalam kondisi normal ya. Tidak ada bencana yang sama halnya seperti hari ini terjadi. Artinya itu tetap kita lakukan ya sesuai dengan regulasi yang ada, pengaturannya. Artinya ketika ada pelanggaran,
terus ada pelapor yang melaporkan pelanggaran, ada terlapornya, ya kita panggil. Artinya kehadiran mereka dapat kita panggil ke kantor kita untuk dilakukan klarifikasi terhadap pelapor maupun terlapor. Kalaupun dalam pemilu 2019 yang lalu, ya ada. Kita di dalam hal ini, dalam Bangka Belitung, ada beberapa menangani kasus pidana pemilu misalnya. Dan itu tercatat lebih kurang kalau tidak salah seprovinsi Bangka Belitung itu ada 5 kasus pidana pemilu pada pemilu yang lalu. Terus pidana pelanggaran administrasi pemilu ada, saya lupa berapa jumlahnya, yang pernah kita tangani itu ada. Ya, tapi dalam kondisi penanganannya dalam kondisi normal itu kan kita tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Yang kita hadapi cuma kendalanya ketika memang pelapor maupun terlapor, ketika ingin kita konfirmasi, kita undang kehadirannya untuk dimintai keterangan di kantor Bawaslu, ya paling-paling mereka ada beberapa kali tidak hadir. Tetapi ini secara pelaksanaannya itu kita tidak mengalami kesulitan. Nah, yang saya sampaikan tadi yang menjadi kesulitan kita ketika kondisi hari ini kita tidak bisa melakukan pertemuan tatap muka, ya. Tidak bisa melakukan pertemuan tatap muka dalam langkah social distancing misalnya atau physical distancing, menjaga jarak. Nah, ini ketika hal itu ini kita semata-mata ingin menghindari terjangkitnya ataupun terpaparnya COVID-19. Nah, ini kan kita hari ini, Mas Eki, secara kultur kita ada perubahan, dan secara tidak langsung hal tersebut kayaknya sudah menjadi suatu norma dalam kehidupan kita. Misalnya setiap kita keluar harus pakai masker, harus cuci tangan dan lain sebagainya, terus menjaga jarak. Ini kan sebuah perubahan kultur ataupun kebiasaan masyarakat kita yang terjadi hari ini. Artinya pada pelaksanaan pilkada ke depan, ini kan tetap aturan anjuran pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan ini kan tetap harus diterapkan. Artinya dalam rangka kita untuk menghindari terpapar terhadap COVID-19 ini. Nah, bagaimana nanti dalam penanganan pelanggaran dalam kondisi demikian? Nah, kalaupun misalnya kalau dalam hal yang normal, kondisi normal mungkin ya mengkonfirmasi sebuah pelanggaran tentunya ada, kita bilang mudah lah. Undang terlapornya ibaratnya untuk kita mintai keterangan. Ini artinya kalau misalnya kita berlakukan sebagaimana halnya kondisi normal, artinya kita undang ke kantor, ini kan ada sebuah risiko artinya terhadap penyelenggara. Kalau kita anggaplah misalnya yang terlapor ataupun pelapor ini dalam kondisi yang kurang terpapar COVID, misalnya ini bentuk kekhawatiran, atau sebaliknya penyelenggara sendiri yang terpapar COVID, yang akhirnya ketika melakukan tugas klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor, ya ini kan akan berakibat pada bisa saja menularkan kepada orang tersebut artinya. Jadi kedua-duanya bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ketika kita ingin melakukan pemeriksaan, oke lah kita tidak melakukan pemeriksaan secara langsung dalam penanganan pelanggaran. Kita melalui proses, tidak perlu kita menghadirkan secara langsung. Artinya tanpa harus menghadirkan pelapor dan terlapor. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Untuk persoalan ini, misalnya tidak harus aturan in absentia itu, ya, artinya tidak menghadirkan pelapor dan terlapor dalam hal meminta keterangan.
aturan ini yang belum kita temukan seperti itu. Belum ada di dalam aturan penyelenggaraan pilkada serentak di 2020 ini. Seperti itu, Mas Eki. Oke, Pak. Artinya situasi saat ini cukup mengganggu sekali, Pak, dalam rutinitas pengawasan itu sendiri, ya, Pak, ya. Ya, Nah, saya ingin coba mendalami terkait dengan, karena kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 Juni ini semua tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 itu diaktifkan kembali. ya. Nah, di dalam proses pengawasan ini, kira-kira bagaimana sih Pak untuk pengawasan? Kita ketahui bersama bahwa Bangka Belitung itu kan adalah sebuah provinsi kepulauan. Betul. Bagaimana sih melaksana pengawasan di daerah kepulauan di dalam situasi COVID-19 lagi gitu. Nah, kira-kira ya yang konkretnya itu seperti apa, Pak? Ya, dalam hal pengawasan tentunya sekali lagi kita acuan kita, pedoman kita adalah regulasi itu sendiri. Di mana memang harus ada regulasi yang mengatur terkait tata laksana pengawasan yang seperti apa di dalam kondisi COVID. Kalau mungkin ini secara berulang saya sampaikan, kalau di dalam hal normal kita melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu, itu kan dapat kita lakukan secara langsung. Misalnya di dalam kegiatan kampanye pasangan calon, ketika mereka melakukan kampanye, ini kan kita melakukan pengawasan secara melekat gitu ya, secara langsung kita awasi kegiatan yang dilakukan oleh peserta pilkada. Nah, terus hari ini untuk melakukan pengawasan secara langsung itu kan itu tadi, apakah kita lakukan secara langsung atau bisa juga kita lakukan secara tidak langsung. Kalau secara langsung ya mungkin tidak harus juga memenuhi standar protokol kesehatan yang ketat. Jadi di dalam pelaksanaannya pun artinya pengawas ataupun penyelenggara dalam hal ini akan terhindar dari terpapar dari COVID-19. Terus pengawasan bisa juga dilakukan secara tidak langsung. Nah, pengawasan secara tidak langsung ini tata laksananya itu seperti apa? Maka dalam hal ini tentunya yang membuat kebijakan ataupun yang membuat regulasi terkait dengan pengawasan yang seperti apa di dalam masa COVID ini, ya sekali lagi itu harus memasukkan itu. Seperti yang saya sampaikan di awal, regulasi pengawasan pilkada ini kan yang akan menentukan atau yang membuatnya kan nanti itu Bawaslu RI ya, yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat regulasi. Kami berharap ada di dalam regulasi tersebut memasukkan tata cara pengawasan yang bagaimana yang harus dilakukan oleh penyelenggara di bawah sehingga mereka bisa terhindar dari paparan COVID-19 ini. Itu harus ada di dalamnya. Terus teknisnya seperti apa itu juga harus dijelaskan di dalam regulasi tersebut. Terus kalau di dalam ini juga tantangan, bagaimana misalnya mengawasi karena bubble ini daerah kepulauan. Kalau pengawasan secara langsung mungkin sekali lagi kita tidak menjadi persoalan. Tapi ketika kita pengawasan secara langsung, artinya kita tidak langsung, artinya kita bisa menggunakan media informasi teknologi, misalnya. Nah, permasalahan kita di daerah kepulauan ini, apakah semua daerah di kita ya, itu menunjang untuk melakukan pengawasan secara tidak langsung melalui media informasi ini? Artinya, apakah semua daerah terjangkau dengan sinyal
sinyal ya untuk melakukan pengawasan melalui media-media itu. Kan tidak semua daerah kita misalnya yang ada jaringan internet ya, seperti itu. Ada juga daerah kita yang blank spot kan gitu, misalnya apalagi di daerah kepulauan misalnya yang jauh dari ibu kota kabupaten misalnya. Walaupun secara secara garis besar kemarin kami sudah melakukan kita meminta kawan-kawan kabupaten kota untuk melakukan pemetaan ya daerah mana saja yang tidak terjangkau dengan sinyal internet. Ini kita minta bantuan kawan-kawan sampai dengan tingkat desa, artinya daerah misalnya desa A ini untuk jaringan internetnya masuk tidak gitu. Tapi untuk kabupaten provinsi Bangka Belitung hampir rata-rata saya sampaikan hampir 80% itu semua daerah ada masuk jaringan internet itu. Terus di beberapa daerah juga walaupun tidak masuk jaringan tersebut, tapi tentunya kita berharap daerah tersebut masih dalam kondisi zona hijau ya, artinya aktivitas pengawasan itu bisa kita lakukan secara langsung, itu kemungkinan terpaparnya mungkin risikonya lebih rendah gitu. Tetapi protokol kesehatan itu harus tetap diberlakukan dengan ketat. Ya, ini sebagai antisipasi. Seperti itu Mas kira-kira. Oke, Pak. Cukup jelas sekali apa yang disampaikan Pak Edi pada pagi hari ini. Ini ada pertanyaan masuk Pak, dikirim dari Kliker Sirumah. Dia ingin bertanya kepada Pak Ketua Bawaslu Babel. Ia menanyakan, jika pengawasan tetap ikut protokol kesehatan, bagaimana kesiapan anggarannya? Karena pasti ada kenaikan tambahan biaya protokol kesehatan. Nah, kira-kira itu bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Mas Eki. Pertanyaannya bagus sekali terkait dengan persoalan anggaran. Di dalam beberapa hari yang lalu kita sudah bersama-sama dengan Bawaslu Republik Indonesia membicarakan terkait dengan penambahan anggaran di dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Kemarin memang kita sudah mengusulkan ya terkait tentunya yang sangat penting sekali kita sampaikan kepada pimpinan, artinya di dalam langkah pengawasan yang akan dilakukan teman-teman di bawah sebagai ujung tombak dari pengawasan itu sendiri, terus untuk terhindarnya dari paparan COVID-19 ini, maka pemberlakuan protokol kesehatan itu harus diutamakan. Nah, di dalam persoalan ini tentunya akan menambah beban biaya ataupun menambah beban anggaran. Artinya pengadaan terhadap alat pelindung diri bagi penyelenggara ini kita sampaikan merupakan hal yang sangat penting diadakan. Terus kita cuma hanya mengusulkan. Artinya sekali lagi ini tergantung pemerintah ya. Tergantung pemerintah bagaimana melihat kondisi ini. Yang jelas kami sebagai penyelenggara di bawah ini sudah menyampaikan hal-hal tersebut. Hal-hal yang sangat vital tentunya yang harus kami sampaikan. Dan memang itu juga harus menjadi sebuah keharusan ya, di mana protokol kesehatan itu wajib kita laksanakan demi kita terhindar dari paparan COVID itu. Implikasi dari hal tersebut kan ya seperti tadi, ini anggaran ya, sebagaimana saya sampaikan ya, kembali kita serahkan kepada pemerintah. Yang jelas hal-hal real yang akan kita pergunakan ini kita sampaikan saja. Ketika memang pemerintah misalnya menyetujui apa yang kita sampaikan, tentunya
penambahan anggaran itu sangat kita perlukan. Tentunya tidak hanya APD ya untuk melengkapi protokol kesehatan itu, tapi tentunya ada hal yang lain seperti yang saya sampaikan tadi, pengawasan secara tidak langsung kan itu kan kita butuh jaringan artinya, dan tidak bisa kita bebankan pengawasan secara tidak langsung ini, ya tentunya ini berbicara kuota ini penyelenggara. Ini juga harus terfasilitasi dengan baik. Ya. Nah, untuk supaya terfasilitasi dengan baik, tentunya ini juga beban anggaran, kan sekali lagi seperti itu. Nah, tapi semuanya ini sudah kita kalkulasikan bersama, artinya apa-apa yang kita perlukan di dalam menunjang tugas-tugas pengawasan kita di lapangan yang berimplikasi pada anggaran itu sudah kita sampaikan. Dan mudah-mudahan dalam hal ini terkait dengan penambahan anggaran ini pemerintah menyetujui itu supaya pelaksanaan pesta demokrasi kita khususnya di Provinsi Bangka Belitung ini bisa maksimal dapat kita laksanakan. Dan harapan kita ya dalam kondisi apapun pelaksanaan demokrasi itu tetap tetap demokrasi, kita berharap hasilnya pun pelaksanaan demokrasi yang berintegritas gitu ya. Tidak ada cacatnya walaupun dalam kondisi apapun, seperti itu Mas Eki. Oke, siap Pak. Ini terkait dengan apa tadi Pak, pengawasan tidak langsung atau melalui daring. Nah itu sebenarnya kita harus mungkin para klikers di rumah masih banyak yang belum mengerti Pak. Ya. Kira-kira seperti apa sih teknis pengawasan melalui daring itu? Seperti apa Pak kira-kira? Ya, pengawasan tentunya yang bisa saya sampaikan itu kan pengawasan tidak semuanya kita lakukan melalui daring gitu ya. Masa misalnya ketika ada kampanye pasangan calon atau pertemuan terbatas ya yang dilakukan oleh pasangan calon itu bisa kita awasi dengan menggunakan daring, itu kan nggak mungkin. Pengawasan itu ya tetap kita lakukan pengawasan secara langsung dalam proses dalam kegiatan kampanye pasangan calon tersebut. Maksud saya yang dalam pengawasan daring ini misalnya hal-hal yang terkait dengan ketika pelaksanaan yang teknisnya dilakukan oleh KPU, misalnya dalam rangka konsolidasi organisasi. Nah, ini kan bisa kita lakukan daring. Terus misalnya saya contohkan saja misalnya dalam tahapan pemutakhiran data misalnya. Ini kan bisa dilakukan pengawasannya sebagian dapat kita lakukan melalui daring kan begitu. Terus atau mengkonfirmasinya secara tidak langsung misalnya ketika kawan-kawan KPU melakukan pencocokan dan penelitian pada data pemilih, itu mengkonfirmasinya melalui daring kepada pemilih. Ini kan bisa kita lakukan. Nah, tapi kalau pengawasan yang lain ya, yang tentu ini akan diklasifikasi ya. Diklasifikasi yang mana yang bisa dilakukan melalui media daring, mana yang harus dilakukan pengawasan secara melekat atau secara langsung. Ini juga ini harus juga didetailkan tentunya oleh pembuat kebijakan nantinya di dalam regulasi tersebut. Artinya tidak semua pengawasan itu bisa melalui media daring. Ya. Kita harus juga melakukan pengawasan secara langsung. Ya seperti yang saya contohkan tadi Mas Eki. Seperti itu.